merugi kata Rasulullah adalah orang yang dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dia tidak makan, dia tidak minum, dia ikut sedekah, dia salat tarawih, tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya luar biasa Pak Kadis. Saya tengok para pensiunan ini luar biasa mantapnya. Gagah jalan dia ke sini. Saya tengok tanda-tanda pensiun itu ada dua Pak. Jalannya sudah mulai tunduk, yang kedua Pak cucu. Jadi bawa cucu saya Pak. Tapi saya dengar juga Pak Ustadz, kami bersyukur acara ini Pak Ustadz. Kenapa gitu bersyukur Pak? Kalau enggak boleh dan anak kami keluar Pak Ustadz. Aduh alasan keluar. Alhamdulillah, dia bersyukur dia Pak. Jadi alhamdulillah Allah memberikan kesehatan dan dipertemukan dan banyak kenangan-kenangan tadi. Saya mengingat apa yang disampaikan oleh Ketua P3R tadi, ceritanya mantan-mantan. Saya bisa juga tadi mantan apa? Saya takut juga saya tadi, tetapi mudah-mudahan ini adalah memberikan kebaikan. Salawat bermulaikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tentunya dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, tanpa terasa 2 atau 3 hari ke depan, maka insya Allah kita akan segera menikmati Ramadan. Apa yang disampaikan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, dalam badan hisab mereka menemukan bahwa kemungkinan awal Ramadan itu jatuh pada hari Sabtu, yakni hari yang kedua bulan April. Sementara itu kita akan menunggu pemerintah yang insya Allah pada hari Jumat yang akan melakukan sidang isbat yang akan menentukan awal Ramadan. Kalau seandainya pada hari Jumat itu wujudul hilal terlihat, maka sudah dipastikan Sabtu itu adalah awal Ramadan. Tapi kalau Jumat yang akan datang belum nampak yang namanya hilal atau bulan, maka dipastikan atau bisa jadi hari Ahad itu adalah hari pertama awal Ramadan. Sidang jemaah yang berbahagia, kita tidak perlu mendebatkan kapan jatuhnya bulan Ramadan. Yang pasti tanggal 1 itu gaji pensiun sudah bisa diambil Pak. Itu yang dikatakan oleh Pak Abad tadi kan, Pak Kadis beli minyak goreng. Tapi Ibu bahagia, saya mengerti bahwa polemik ini Pak Kadis. Saya bersyukur satu sisi minyak goreng naik Pak. Dengan naiknya minyak goreng, maaf, kolesterol saya turun. Karena yang penyebab naik kolesterol itu kan minyak goreng, tetapi tensi saya naik, istri ngomel tadi. Apa masalahnya? Gara-gara istri kolesterol turun, tensi ada mana-mana yang membunuh di dalam kita. Nikmati saja. Sidang jemaah yang berbahagia, sesungguhnya Ramadan itu adalah bulan yang paling mulia. Maka ketika Rasulullah datang bulan Ramadan, dia katakan, ja'akum sahur Ramadan. Hai sahabat-sahabatku akan datang kepada kalian bulan Ramadan. Barak sahrul mubarak, bulan yang akan membawa keberkahan. Farada alaikumus siyam, futihat abwabul jannah. Datang kepada kalian bulan Ramadan, puasa itu menjadi kewajiban sementara pintu surga akan dibuka. Maka Bapak Ibu berbahagia, maka bagaimana kita menikmati Ramadan? Agar apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi tidak hanya berlalu Ramadan begitu saja tanpa arti dalam kehidupan kita. Walaupun kita sulit, tetapi tidak ibadah tidak boleh terganggu. Maka Bapak Ibu berbahagia, karena kita di dinas pangan, maka saya membuat contoh seperti kita menanam. Maaf Pak Kadis, saya pergi kepada masyarakat, khususnya petani sawit mandiri. Apa yang terjadi hari ini? Banyak penyesalan. Sawit baru usianya 12 tahun harus ditebang. Saya tanya mengapa harus ditebang? Pak Ustadz, bibitnya tidak unggul. Duit habis, masa selesai Pak. Akhirnya belum sampai apa yang diharapkan, dia akan terbuang. Berapa banyak keinginan, impian yang disebutkan tadi, tapi tidak menjadi sebuah kenyataan. Mengapa? Karena banyak petani kita yang tidak mengerti bagaimana cara menanam. Dia bibitnya tidak unggul, dia tanam rapat-rapat. Karena orang kampung kami, kalau makin doke, jauh itu Pak Ustadz, makin banyak buahnya. Tapi tak jadi Pak. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah. Rahimah anpun man dakhala alaihi Ramadan summan salakha. Orang yang paling merugi kata Rasulullah adalah orang yang dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dia tidak makan, dia tidak minum, dia ikut sedekah, dia salat tarawih, tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dia tidak memiliki ilmu tentang beribadah. Maka di sini kita dikumpulkan oleh Pak Kadis hari ini. Nah, untuk itu bagaimana caranya Pak Ustadz? Agar ibadah puasa kita itu mantap, hasilnya maksimal, sama dengan menanam Pak. Bibitnya unggul, disinilah BBI itu depan. Kemudian maaf, setelah bibit dapat, para petani penyuluh kita akan memberikan kepada orang profesional. Jangan memberikan bibit
sawit kepada orang yang jual bakso, tidak ada gunanya Pak. Tapi begitu dia dapat apa? Tanahnya mesti harus dibebaskan dari gulma. Gulma itu rumput bahasa kita Pak. Ada yang disemprot Pak dengan herbisida. Tapi jangan terlampau banyak. Jangankan rumput, sawit yang akan ditanam nanti mati. Subhanallah, apa yang kita maksud? Sebelum Ramadan, gulma dalam diri kita yang mengganggu ibadah kita mesti dilepaskan hari ini. Maka ada orang Kampar menyebutnya balimau kasai. Dulu itu balimau itu membersihkan kepala, jeruk yang direbus, kemudian sore hari digosokkan ke kepala karena waktu itu tak ada yang namanya sampo. Kasai itu Pak, itu yang kuning-kuning itu apa namanya Bu? Kunyit yang sudah dijemur Pak, digosokkan ke badan sebagai antibiotik. Itu gulmanya Pak. Tapi hari ini namanya yang ada, perilakunya yang tidak. Jangankan anak muda, datuk-datuk berdua datepan jadi sungai. Berdua-dua atas banjir Pak. Subhanallah, kalau sudah di sungai berdua-dua, dulu orang kampung kita tepian laki-laki dengan perempuan beda Pak. Bapak-bapak pasti di atas, biarnya tidak mandang ke bawah. Itulah hebatnya. Prinsipnya prinsip masjid. Tepian ibu-ibu di bawah, mandi ke masing-masing. Sekarang itu masalahnya Bu, berdua datepan, berdua-dua Bu. Bagaimana gulma puasa akan baik? Sudah diawali dengan sesuatu yang tak elok. Yang kedua, ketika gulma sudah dibersihkan, Bapak ingin menahan, maka pastikan pH tanah itu normal. Biasanya pH tanah itu 7 Pak. Kalau Bapak rasanya tinggi daripada itu, silahkan cari namanya pupuk-pupuk yang kapur pertanian, atau yang lebih tinggi namanya kisrit Pak. Kok tahu Pak Ustaz? Orang pertanian itu yo. Nah subhanallah, kisrit. Subhanallah, apa kisrit itu? Buka hati kita Pak, bersihkan hati kita, biar tidak ada dendam di antara kita. Saya yakin ini veteran-veteran perang dulu nih, orang-orang pensiun ini banyak kenangan. Waktu Bapak tuh dinas Pak Ustaz, saya diletakkannya bagian pengairan. Enak lah Pak, bukan Pak Ustaz ngantar dia ke kamarnya. Dibukanya sekarang. Tapi dia katakan waktu itu saya marah Pak Ustaz. Sekarang saya sadar, semenjak saya pensiun, istri saya tak peduli pandai dan buat dia surang. Akan ada juga kemana. Subhanallah, bukakan hati kita Pak. Tidak boleh ada kesombongan walau sebesar biji zarah. Karena orang sombong tidak akan pernah masuk surga. Yang tidak kalah penting maaf. Bapak-bapak nanti pulang ke rumah minta maaf sama istri. Saya kasihan nih muka-muka ibu. Kadang-kadang ibu-ibu ini Pak, pura-pura cantik aja, padahal lelah dia melayani kita. Maaf, yang masak siapa? Yang setrika? Kalau ibu salah masak, Bapak marah enggak? Terlalu betul Bapak. Subhanallah, sayang dengan orang rumah. Maka maaf, ibu-ibu itu Pak, kadang-kadang wanita itu perlu ucapan verbal. Dia kadang-kadang kita perhatikan, tapi ibu mohon maaf, bapak-bapak ini bukan tak sayang, tapi dia tidak pernah bisa mengungkapkan. Padahal hatinya tuh tanggung-tanggung. Maka Pak, saya sebagai suami selalu saya katakan, Mama mohon maaf bisa buatkan kopi. Oh lupa, itu ibu-ibu kopi itu dibawa tuh Pak. Kata-kata, wanita perlu kata-kata. Bapak maaf gak perlu membawa berlian untuk dia ulang tahun. Cukup ibu katakan, Mama selamat ulang tahun. Papa tidak bisa memberikan, tetapi kehadiran Mama adalah segala-galanya. Menangi orang rumah tuh Pak. Ya ATM-nya jadi awak tuh Pak. Nah itulah kata-kata. Cuma kadang-kadang maka Nabi mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik suami adalah suami yang paling baik bagi istri, dan saya kata Rasulullah adalah orang yang paling baik bagi istri saya. Maaf Pak, ini rahasia laki-laki, tidak boleh ibu dengar. Tidak ada kewajiban Islam menyuruh wanita itu masak. Itu harus tahu Pak. Tidak usah tidak masak ya. Tidak ada kewajiban Pak. Kewajiban ibu nak masak. Tapi memang Nabi sering nengok istrinya masak. Tapi hebatnya Nabi, kalau istrinya tak masak, dia tak pernah marah. Apa kata Aisyah? Dakhala Nabi alayya faqala hayat andi qita'am. Nabi pernah datang ke rumahku dan dia bertanya, dibukanya apa nama tu? Tudung saji. Apakah di rumahmu ada makan? Kata Aisyah, fa iza qultu ya maaf ya Rasulullah, enggak ada makan. Apa kata Rasulullah? Inni shaim, biarlah saya puasa. Hebat Rasulullah. Enggak pernah dia marah. Jangankan makanan tak enak, makanan tak ada, Rasulullah tak marah. Kalau begitu suami
Tapi tak tahu lah saya. Tanyalah nanti di rumah masing-masing. Maka subhanallah, pH kita Pak, setelah pH itu apa? Agar akar tanaman itu kuat, maka yang harus dilakukan, buat pupuk dasar, namanya rock phosphate Pak. RP, kalau yang mahalnya namanya TSP, triple super phosphate. Subhanallah, dibuat Bu. Itu akarnya bagus. Apa artinya? Mulai hari ini dilakukan kebaikan. Syukur Pak Kadis sudah membawa kita hari ini. Tidak hanya diundang, dibawa makan Bu. Anak yatim nanti dapat perhatian. Karyawan kita yang duduk-duduk di sana, subhanallah, mereka mendapatkan perhatian. Ini awal, ini baru awal Pak. Tenang aja Pak, sudah ini lebih banyak. Tenang saja. Pokoknya kalau hari ini baru 100.000, bulan Ramadan sampai ratu tenang. Kalau tidak lapor ke Pak Sekretaris nanti. Gimana tuh? Nah itu kan awal Bu. Maka subhanallah kita berbuat baik, silaturahim hari ini. Ada di antara kita yang mengunjungi kuburan. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita. Nah yang ketiga apa? Yang keempat, tengok cuacanya. Maka orang Teluk Kuantan selalu mengatakan, bersianglah di waktu panas, menanam di waktu hujan. Kapan waktunya? Inilah Ramadan. Tapi kalau sudah masuk Ramadan ini apa Pak Ustaz? Sudah ditanam bibitnya, sudah pH-nya direndahkan, harus dipupuk. Nama pupuknya NPK. Nitrogen, fosfat sama kalium. Nitrogen itu apa? Urea. Apa rumusnya? CH4P2O1. Apa artinya? Cahayamu akan hilang apabila kamu ngiri pada orang lain. Itu singkatannya itu. Itu rumusnya. Apa yang harus dijaga? Maaf kalau pohon itu Pak, dia kekurangan oksigen, nitrogen, dia kuning daunnya sebelum waktunya. Maaf, apa yang harus dijaga? Ketika Ramadan, jaga mata, jaga telinga, jaga mulut. Ini nitrogen bukan tempat dosa. Yang membuat dosa itu mulut, yang membuat dosa itu telinga, yang membuat dosa itu pandangan. Maka maaf, selama Ramadan usahakan pensiun kita dari hal-hal yang tak melihat aneh-aneh. Tapi kadang-kadang Pak Kadis, ini pula lah, kadang-kadang kita punya handphone yang ditengok Ustaz, tapi iklannya tak mantap. Tak ditengok barang bagus. Nah ditengok puasa rusak. Subhanallah. Maka jaga pandangan Pak. Nulis WA jangan menyakitkan. Saya selalu nengok masalah subhanallah, orang ribut-ribut minyak goreng. Tak perlu saya komentar. Karena maaf, ribut juga tidak menyelesaikan masalah minyak goreng langsung turun dah. Subhanallah. Orang katakan Pak Ustaz, gula mahal, alhamdulillah, kurangi, dah selesai. Ngapain ribut-ribut? Selagi kita masih hidup, apa kata Pak Kadis tadi? Syukuri. Subhanallah. Kalau kita syukur, luar biasa, jaga pandangan. Tetapi maaf, tak cukup, harus ada fosfatnya. Kalau di tumbuhan, fosfat itu untuk batang Pak. Jadi kalau sawit itu mengecil kayak botol, itu pasti TSP-nya kurang. TSP itu rumusnya PO2. Apa dikatakan? Perhatikan orang-orang di sekeliling Anda. Subhanallah. Tengok apa dikatakan dalam itu. Man fatara sahib kana lahu ajru mislu fa'ili. Orang yang memberikan perbukaan kepada orang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa. Saya kasih rumus. Kita sedekah sedikit, tapi maaf Pak, pahalanya banyak. Apa itu Pak Ustaz? Berikanlah hal-hal yang akan memberikan pahala. Bapak tinggal di masjid, nampak imam masjid tanya, Pak, maaf, berapa ukuran bajunya? Kadang-kadang Pak, dia jadi imam waktu itu merah bajunya, sekarang kuning, belum diganti. Jemaah ya Allah. Ada kadang-kadang Pak Ustaz itu jadi imam, sarungnya cap gajah duduk, dan nungging gajahnya belum diganti. Apa nak kasihan gajahnya Pak? Gaji Pak, subhanallah. Maaf Pak, saya nggak melihat, itu dalam mobil saya itu Pak, banyak sarung Pak. Saya kemana-mana saya bawa sarung Pak, dalam mobil. Sampai orang bilang, apa? Asal saya tengok ini imam masjidnya nggak perhatikan. Bilang, datang Pak Imam, ini ambil sarung. Ada sarung Pak. Ada kadang-kadang sarung cap mangga, dah jatuh buang mangganya, dah juga diganti sarung. Jemaah nih gimana? Kadang-kadang maaf, ini orang jaga masjid, dia kita butuhkan imam. Maaf, dulu pecinya hitam, nah sekarang merah, dah ada yang bisa dibawa mengganti. Subhanallah, begitu mati, dia Pak Imam, tolong datang ke rumah kami. Apalagi masjid-masjid di kampung sana Pak. Kalau kami dengan Pak Yusman itu di Rumbai, yang di atas sana subhanallah, lah harusnya sarungnya itu di rebonding, saking apa dia brekele, bulu-bulu. Nah ada inisiatif, siapa yang tinggal ibu sedekah, ibu maaf ada tetangga yang rajin ke
Ustaz, belikan mukena. Bu, ini ada mukena satu, pakailah selama Ramadan. Berapa banyak pahala Ibu? Itulah Pak, subhanallah. Fosfat itu. Nah, kemudian apa? Tinggal nanti kalsiumnya, KO2. Apa itu? Kebahagiaanmu tergantung kebaikanmu pada orang lain. Subhanallah. Itu rumus-rumus apa semua. Tak jadi itu dong. KO2 Pak, kebahagiaanmu tergantung kebaikanmu sama orang lain. Maka maaf, kebahagiaan kita bukan banyak benda yang kita dapatkan, tetapi sejauh mana kita bisa memberikan kebaikan kita pada orang lain. Hari ini kita bersyukur Pak Kadis mengajak kita ke sini. Tidak hanya sekedar untuk bertatap muka, tetapi melepaskan sebuah kerinduan. Saya yakin sudah lama bapak-bapak ini, subhanallah, mengenang masa lalu. Ada yang cerita, Pak Ustadz, saya dulu tugas di sini Pak Ustadz, subhanallah. Saya begitu masuk, tadi tidak yakin saya di Pekanbaru Pak Kadis. Saya sangka Sumbar, subhanallah, ada padi, subhanallah, ada mesin, ada masya Allah indahnya rupanya Pekanbaru. Ini kalau dibuka untuk umum, kemudian kita datang ke sini melepaskan sebuah kerinduan yang luar biasa. Luar biasa. Tapi saya juga ingat, model ini Pak, kalau zaman Pak Soeharto, kalau pencatir namanya. Di sana petani, di sini presiden. Saya terbayang juga tadi. Ini seperti zaman presiden. Tetapi tidak jauh beda. Ini kan produk Pak Soeharto semua. Jadi saya teringat tadi, ini kayak acara pencatir. Alhamdulillah. Ini mengingatkan kita ke masa lalu. Tetapi alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita inginkan, kita sudah bisa memaafkan. Kemudian kita lanjutkan tali silaturahim ini, saling mendoakan sesama kita. Ada di antara kita yang usianya sudah 79 tahun, Masya Allah. Ada di antara kita yang hari ini bertepatan dengan ulang tahun. Seharusnya dia yang nanggung ke catering tadi. Mudah-mudahan kita bahagia terus. Jaga silaturahim, jaga diri, maaf. Ibu yang berbahagia. Kebahagiaan itu bukan terletak pada orang lain, tetapi terhadap diri kita. Subhanallah. Jangan memandang nikmat orang lain, karena nikmat yang diberikan pada orang lain tidak akan pernah pindah kepada ibu. Syukurilah nikmat yang telah diberikan. Subhanallah. Orang pakai mobil Pajero karena sesuai pajaknya. Kita dikasih Pajero, nukar banyak tidak jadi. Subhanallah, jangan pernah menghayal bagaimana rumah tinggi. Kalau sempat rumah orang segede rumah kita punya rumah lantai 2, kita aja rumah 4x4 gak pernah nyapu. Allah sudah tahu kapasitas kita. Gak perlu iri, nikmati saja. Maka mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Kadis bersama pegawai yang ada mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin masyarakat yang ini banyak petani, tidak ada masalah Pak, kecuali harga pupuk luar biasa. Saya tiap hari kan butuh pupuk. Saya tahu yang tidak pernah naik itu cuma satu Pak, dolomit. Dolomit itu kan dari Gunung Sinabung. Jadi dijual ke sini paling-paling 45.000 kalau kami anggota koperasi. Tapi yang lain itu luar biasa. Subhanallah. Itu luar biasa. Mengapa artinya pupuk? Artinya petani Riau ini sungguh sejahtera. Subhanallah. Bapak jangan heran kalau ke kebun sawit hari ini Pak. Di bawah sawit itu mobilnya luar biasa. Pajero, Expander, Fortuner. Selama sawit itu harganya tinggi. Tapi kalau sudah turun ditarik lagi tuh Pak. Itu biasanya. Nah tergantung. Jadi kadang-kadang Pak, ada hal yang tugas kami para membalik. Bagaimana petani itu juga bisa memanajemen keuangannya. Karena maaf, sering kita lihat asal datang sawit mahal, itu dealer datang paksa. Gak perlu dia ke Pekanbaru, tinggal minta tanda tangan, selesai. Sah, kata koperasi sah. Tapi biasanya menjelang sawit. Maka maaf, ibu-ibu mengeluh minyak goreng hari ini mahal, petani bersyukur minyak goreng itu naik. Karena dengan naiknya minyak goreng, komoditas sawit tinggi. Tanya ibu, orang pasar pusat hari ini jual belinya sudah mulai menggeliat. Karena maaf, orang-orang daerah, orang Siak, orang Pelalawan datangnya ke Pekanbaru. Mengapa? Karena mereka mendapatkan hal itu. Jadi maaf, satu sisi mungkin kita bersedih, tapi saya yakin di pihak Allah lain, Allah Maha Adil, diberikan orang-orang yang bisa menikmati. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa menikmati Ramadan ini dengan segala kebaikan, dan mudah-mudahan Allah menyampaikan umur kita dengan selamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, hadirin yang kami hormati, berikut